penjajahan dan pasca kemerdekaan. Sebelum memasuki inti materi, saya akan memaparkan sedikit bayangan tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia bermula sejak zaman prasejarah, di mana masyarakat pada masa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Sejarah pendidikan yang melaksanakan sistem pengajaran dengan wujud lembaganya yang dikenal dengan nama sekolah sebenarnya sudah dimulai pada permulaan abad ke-16, yaitu kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Syedi Salam dan saya akan membacakan materi pada bagian pendidikan pada masa penjajahan. Poin A, pendidikan pada masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu, datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani, Katolik. Dalam penyebaran agama Nasrani, Katolik sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah, seminari. Pada tahun 1536, telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan sekolah Nasrani Katolik ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Kabupaten Solor, Flores Timur juga mendirikan semacam seminari dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. Poin B, pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di bagian administrasi dan gereja pada pemerintahan. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Sekian. Halo, nama saya Nigel Nicholas Persulesi. Aku dari kelas 3C dan aku akan menjawabkan pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, 17 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Tentunya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikannya pula. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Pendidikan sekolah rakyat Kokomingako 6 tahun, sekolah menengah Chugako laki-laki dan Shiogako perempuan 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan, sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Selanjutnya, pendidikan pasca kemerdekaan. Yang pertama ada pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i dari Insinyur Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Huysen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pengangkatan Menteri PP dan IK Profesor Dr. Priyono dari Partai Kiri Murba menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan. Kemudian pendidikan pada masa Orde Baru.
Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintahan Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Inpres atau Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Dan yang terakhir adalah pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain yang pertama, diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang menarik dari masa ke masanya. Sejarah pendidikan Indonesia di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun pendidikan tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan, mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajah, hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab